Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, apa kabar? Semoga kita semua tetap bisa memaknai nikmat dan karunia Tuhan dalam keseharian kita, termasuk karunia berupa kesempatan belajar ini. Rekan-rekan, mari kita lanjutkan belajar kita terkait etika profesi arsitek. Dan seperti yang saya janjikan sebelumnya, kali ini kita akan sedikit mundur ke belakang untuk memeriksa pemikiran etika dalam panjangnya sejarah peradaban manusia. Dari sana kita berharap mendapatkan pondasi yang kokoh untuk menelaah etika profesi arsitek. Rekan-rekan, dalam beberapa pembicaraan, etika sering disejajarkan dengan moral. Dan memang secara etimologi memiliki makna awal yang berdekatan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang artinya kebiasaan, karakter orang. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores, yang artinya kebiasaan atau adat istiadat. Jadi antara dua kata itu memiliki sejarah dan arti kata yang berdekatan. Hanya saja yang satu dari bahasa Yunani, yang satunya lagi dari bahasa Latin. Dalam penggunaannya sekarang, kita membedakan penggunaan etika dan moral dalam ranah implementasi. Moral lebih dimaknai sebagai aplikasi dari etika, sedangkan etika lebih dimaknai sebagai dasar filosofi sebuah tindakan. Menghormati orang tua adalah moral. Kemudian filsafat etika mendalami kenapa harus menghormati. Apa saja implementasi dari rasa hormat? Adakah kondisi yang mempengaruhi kita harus hormat atau tidak hormat? Itulah ranah filsafat etika. Dan berikutnya, implementasi fisik dari itu, misalnya Anda sungkem mencium tangan orang tua. Nah, itulah yang disebut etiket. Jadi kita sekarang bisa lebih memahami kedudukan moral, etika, dan etiket. Rekan-rekan, pemikiran terkait filsafat etika ini sudah berkembang lama, jauh sejak zaman Yunani kuno sampai dengan masa modern ini. Dan dalam rentang yang panjang itu, berbagai pemikiran etika sudah banyak dikemukakan oleh para filsuf. Tentu saya tidak akan mengajak rekan-rekan untuk mengikuti seluruh wacana dan kajian yang ada di ribuan tahun usia wacana filsafat etika ini. Saya hanya akan pilihkan beberapa ide pemikiran terkait filsafat etika yang berguna bagi pembahasan kita terkait etika profesi arsitek. Tapi walau kita hanya akan membahas beberapa di antaranya, rekan-rekan perlu menyadari bahwa ada banyak sekali tokoh filsafat etika dengan berbagai aliran filsafat etikanya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa di antaranya saja sebagai dasar pemahaman kita terkait etika profesi arsitek. Baik. Pertama, ketika bicara terkait filsafat etika, kita bisa menilai dari dua cara pandang. Yang pertama, mendekati etika dari sisi perbuatannya, dan yang kedua mendekati etika dari segi pelakunya. Yang pertama berorientasi pada perbuatan, apakah itu baik atau buruk. Yang kedua berorientasi pada manusianya, apakah dia bermoral baik atau buruk. Yang berorientasi pada perbuatan ini diantaranya adalah teleologis dan deontologis. Sedangkan yang berorientasi pada manusianya disebut virtu etik atau kita kenal sebagai filsafat etika keutamaan. Bila rekan-rekan masih asing dengan istilah ini, terima dulu saja. Nanti lama-lama akan familiar juga. Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba menyederhanakan agar adik-adik saya yang masih baru dalam kajian ini lebih mudah memahami.
Baik, mari kita mulai dari kajian etika dari sisi perbuatannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang termasuk dalam kajian ini adalah etika teleologis dan etika deontologis. Dua-duanya fokus pada sisi perbuatan manusia. Dan untuk memahami etika teleologis dan deontologis ini, kita bisa membayangkan ketika kita berhadapan dengan perbuatan yang meragukan. Apakah perbuatan itu baik atau buruk? Pada saat dalam situasi itu, seringkali kita diminta untuk melihat dari sisi hasil atau konsekuensi dari perbuatan. Jadi bila akibatnya baik, maka perbuatan itu dianggap baik. Dan demikian sebaliknya, bila dampaknya tidak baik, maka perbuatan itu secara etis dianggap buruk. Pemikiran ini di dalam terminologi filsafat etika disebut teleologis. Jadi dalam pandangan teleologis, nilai baik dan buruk itu tergantung dari tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Lawan dari filsafat teleologis adalah etika deontologis, di mana nilai baik dan buruk itu terkandung di dalam hakikat sebuah perbuatan. Jadi dalam pandangan deontologis, baik ya tetap baik, tidak terpengaruh akibat dari perbuatan itu. Deontologis berbasis bahwa moral adalah tugas atau kewajiban setiap manusia, jadi tidak peduli bagaimanapun hasilnya. Misalnya mencuri itu jelek, maka paham deontologis memandang itu akan tetap jelek tanpa meninjau tujuan maupun akibatnya. Tetapi sebaliknya, bagi teleologis, menilai perbuatan mencuri bisa dikaji lebih jauh. Misalnya, katakanlah bila si Pitung dari Betawi merampok konvoi Belanda yang membawa harta jarahan dari rakyat, dan kemudian hasilnya dibagikan ke rakyat miskin, maka perbuatan mencuri itu bisa jadi dapat dikategorikan sebagai baik karena tujuannya mulia. Ekstrimnya demikian. Jadi, ketika berhadapan dengan sebuah pandangan etis, sekarang kita memiliki pengetahuan bahwa ada kalanya perbuatan itu bisa dinilai secara tegas melalui deontologis atau dinilai dengan pertimbangan hal lain melalui teleologis. Bila yang diinginkan adalah terpenuhinya prinsip-prinsip moralitas, maka itu deontologis. Bila yang diinginkan adalah dampak baik dari sebuah perbuatan, maka itu masuk teleologis. Saya bisa beri satu contoh lagi. Misalnya suatu saat Anda membuat janji dengan klien untuk bertemu, konsultasi terkait proyek villa sang klien. Cafe The Banana hari Minggu pukul 10 pagi. Begitu janji yang disepakati. Pada pukul 9.30, ketika hendak menuju tempat pertemuan, Anda mendapati seorang penjual roti keliling terkapar di jalan, korban tabrak lari. Di jalanan yang sepi itu Anda bergegas menolong sang penjual roti dan mengantarkannya ke UGD rumah sakit. Berbagai urusan medis dan administratif membuat Anda sampai di The Banana Cafe pukul 11.30. Klien Anda yang sudah gelisah menunggu marah pada Anda karena Anda sudah ingkar janji. Anda minta maaf seraya menjelaskan bahwa keterlambatan itu karena ada hal lain yang mendesak untuk dilakukan dan karena panik Anda lupa untuk menghubungi klien Anda. Tetapi klien Anda tetap tidak terima. Janji adalah janji, harus ditepati. Nah, berarti klien Anda tersebut berpandangan deontologis, bahwa tindakan itu baik bila sesuai dengan norma dan jelek bila melanggarnya. Sedangkan Anda berpikir
Janji diingkari karena alasan mulia yang harus dijalani, yaitu menolong manusia lain untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, maka dalam hal ini Anda berada dalam situasi teleologis, yakni bahwa suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya baik dan dinilai buruk jika akibatnya buruk. Itu teleologis. Salah satu contoh tokoh besar etika deontologis adalah Immanuel Kant dengan filsafat Kantianismenya. Sedangkan di sisi seberangnya, beberapa filsuf besar yang menawarkan pandangan etika teleologis adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dengan pandangan utilitarianismenya. Etika utilitarianisme memandang bahwa perbuatan baik atau tidak dinilai dari seberapa besar manfaat atau kebahagiaan atau keuntungan dari perbuatan itu. Misalnya Anda merancang sebuah bangunan tinggi, katakanlah 100 lantai. Agar bangunan Anda memperoleh sertifikat Green Building, maka Anda perlu menggunakan kaca yang hemat energi, sehingga gedung Anda tidak terlalu banyak terpapar radiasi matahari dan beban AC menjadi tidak terlalu tinggi. Anda kemudian merasa gagah sebagai pahlawan konservasi energi. Di sisi lain, penggunaan kaca itu ternyata berdampak ke perkampungan yang ada di belakang gedung Anda. Radiasi yang terpental dari gedung Anda ternyata membuat kampung itu lebih panas, terpapar pantulan radiasi matahari, bahkan mulai menimbulkan gangguan kulit pada penghuni kampung. Bagaimana kita menilai tindakan arsitek dari segi etika profesi? Dia pahlawan green building, pejuang pelestarian alam. Tapi dia dimaki-maki masyarakat sekitarnya yang terganggu oleh radiasi kaca Anda. Bagaimana kita mengevaluasi tindakan tersebut? Nah, bila memakai etika utilitarianisme, yang perlu dilakukan adalah mengkalkulasi mana manfaat yang lebih besar dari dua hal tersebut. Apakah memaksakan nilai OTTV untuk menambah rating green building, ataukah memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar? Pada pandangan utilitarianisme, tindakan yang diambil adalah yang manfaatnya lebih besar. Rekan-rekan, yang baru kita bahas itu adalah etika utilitarianisme yang termasuk dalam mazhab teleologis. Saya akan memberikan satu contoh lagi pandangan etika teleologis, yaitu hedonisme. Ini juga termasuk dalam kategori teleologis. Dalam pandangan kaum hedonis, pilihan tindakan manusia seharusnya berdasarkan kesenangan yang akan dia peroleh. Mereka menghindari kesusahan dan rasa sakit. Tindakan yang baik menurut mereka adalah tindakan yang paling banyak menghasilkan kesenangan. Sebagai sesama etika teleologis, hedonisme memang mirip dengan utilitarian. Hanya saja di sini kesenangan yang dimaksud lebih vulgar, yaitu kesenangan badania. Barangkali sementara kita agak mencibir pandangan hedonis ini karena menganggap pandangan etika tingkat rendah, tingkat hewan, hanya mencari kenikmatan badania. Padahal kalau kita pikir-pikir, jangan-jangan kita juga termasuk yang sedang menjalani hidup hedonis ini. Mari coba kita periksa. Kita semua belajar arsitektur mulanya dengan tujuan menjadi arsitek. Tapi tidak sekedar arsitek, tetapi arsitek yang terkenal. Kenapa harus terkenal? Tahap pertama karena terkenal dapat memenuhi syahwat kita untuk dipuji orang. Dan dengan itu kita merasa senang. Itu berarti kita sudah termasuk dalam hedonisme. Tahap kedua
Dengan terkenal maka bayaran untuk jasa layanan arsitektur kita juga tinggi. Dengan demikian kita menjadi kaya. Dan dengan kaya kita mencapai kesenangan. Nah, itu juga hedon juga. Tahap berikutnya dengan kekayaan kita dapat membeli apa-apa yang kita inginkan. Dan dengan begitu kita merasa bahagia. Bukankah sebagian besar dari kita berpandangan demikian? Senang kalau karya kita dimuat Ars Daily misalnya, bahagia kalau dapat fee besar, bangga bila karya kita di Instagram di-like ribuan netizen, bercita-cita keliling dunia dan memamerkan foto-fotonya di Facebook. Saya kira saya juga termasuk yang demikian, hedonis. Tapi barangkali hal itu wajar bila mengingat bahwa paham etika hedonis ini sudah dianut manusia sejak zaman sebelum Masehi. Jadi sudah mendarah daging dalam DNA kita. Aliran etika yang satu ini dianut orang-orang Yunani, Romawi selama ratusan tahun, jauh lebih lama dari ajaran etika lainnya. Sampai kemudian paham ini diberangus gereja pada sekitar tahun 500 Masehi. Setelah sekitar 600 tahun menguasai gaya hidup pusat peradaban dunia. Rekan-rekan, pengembangan etika hedonisme ini mengantarkan kita kepada aliran etika berikutnya, yaitu etika epikurean. Ini mirip dengan hedonisme. Tapi walau sama-sama berfokus pada pencarian kesenangan, paham dengan tokoh sentralnya Epikuros ini memaknai kesenangan lebih luas. Tidak hanya kesenangan badania, bahkan kesenangan dalam epikurean dicapai dengan pengekangan hasrat dan hidup sederhana. Coba. Untuk menggambarkan prinsip etika mereka, saya akan sebutkan semboyan mereka yang terkenal. Begini, bagi mereka, keinginan alami adalah makanan. Keinginan yang tidak alami adalah makanan yang enak. Dan keinginan yang sia-sia adalah kekayaan. Rekan-rekan paham maksud semboyan tadi? Rekan-rekan tentu bisa menyelami. Etika seperti apa epikurean ini? Jadi walau sama-sama mengejar kesenangan, kesenangan yang mereka kejar adalah kesenangan ruhani. Dengan cara mengatur hasrat untuk tidak mengimpikan yang tidak perlu. Rekan-rekan, berbagai pemikiran etika yang sudah kita uraikan di atas merupakan kajian etika berdasarkan dari perbuatannya, baik teleologis dan juga deontologis. Nah, di samping pembahasan dari sisi perbuatan seperti yang sudah kita singgung di depan, ada kajian filsafat etika yang lebih menitik beratkan kepada pelakunya. Ini yang tadi kita sebut etika keutamaan atau virtue ethic. Di sini yang menjadi titik berat adalah sikap manusianya. Bagaimana manusia bersikap terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sistem etika keutamaan ini sebetulnya juga sudah sangat tua. Rata-rata filsuf Yunani kuno juga mengembangkan pemikiran etika keutamaan ini. Yang paling sering disebut tentu saja Aristoteles. Pada virtue etik, karakter manusia menjadi perhatian utamanya. Diasumsikan dengan moral manusia yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik juga. Kebajikan moral akan menuntun tindakan-tindakan manusia dan hubungannya dengan sesama maupun lingkungan sekitarnya. Itu akan membuat manusia menjadi pribadi-pribadi yang utama. Berbeda dengan teleologis dan deontologis, virtue etik tidak pertama-tama mengkaji baik buruknya perbuatan manusia menurut norma atau prinsip etika tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana membuat manusia menjadi berkarakter baik.
sehingga nantinya menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi, virtu etik ini lebih kepada ethic of being sebagai lawan dari ethic of doing yang ada pada deontologis maupun teleologis. Etika keutamaan ingin menjawab pertanyaan, kita harus menjadi orang yang seperti apa? Sedangkan deontologis dan teleologis berusaha menjawab pertanyaan, kita harus berbuat apa? Berdasarkan pemikiran tersebut, Aristoteles dan juga pendahulunya yaitu Sokrates dan Plato mengajukan pertanyaan, sifat karakter macam apakah yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baik? Bila kita mengikuti pemikiran Aristoteles, maka yang termasuk sikap utama itu adalah keberanian, kontrol diri, kejujuran, dan murah hati. Nanti filsuf lain memiliki serangkaian karakter keutamaan yang lain lagi. Ada yang sangat terkenal disebut sebagai cardinal virtue yang berisi 4 karakter utama yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita sudah memiliki gambaran terhadap berbagai pemikiran etika, mulai dari hedonisme, epikureanisme, deontologis, teleologis, dan virtu etik. Nah, sekarang terkait jenis kajiannya. Kita mengenal 2 macam kajian filsafat etika yaitu kajian etika deskriptif dan kajian etika normatif. Apalagi ini? Filsafat etika deskriptif adalah kajian etika yang memotret secara kritis dan analitis kesepakatan etik di sebuah komunitas. Dia hanya menggambarkan saja, melihat praktek etika secara luas, tanpa menghakimi. Sedangkan kajian etika normatif berusaha memformulasikan dan kemudian menetapkan bagaimana etika yang seharusnya. Untuk menyusun sebuah kode etik arsitek, maka pendekatan kita adalah etika normatif. Tapi walaupun demikian, dalam penyusunan kode etik tersebut, kita tetap tidak membutakan diri terhadap berbagai keragaman nilai, budaya, suku, bangsa, maupun agama, dan dalam hal ini maka tinjuan etika deskriptif juga diperlukan. Memang ketika kita mengikuti kajian etika secara deskriptif itu, ada kemungkinan kita bersikap lebih permisif, menganggap etika sebagai suatu yang relatif, baik relatif terhadap waktu maupun relatif terhadap kondisi budaya dan konteks situasi. Misalnya kita mengetahui di suatu budaya seorang wanita menyetir mobil adalah baik-baik saja, tetapi di tempat lain seorang wanita mengendarai mobil adalah pamali, tidak baik. Nah, dari kajian etika deskriptif ini mengantarkan kita kepada paham etika berikutnya, yaitu etika relativisme. Seperti diantaranya sering dikemukakan oleh seorang filsuf namanya Joseph Fletcher. Pandangan relativisme etis ini memiliki kelebihan yakni karena pada dasarnya manusia beragam, sehingga pandangannya bermacam-macam. Juga waktu terus berjalan, sehingga hari ini bisa berbeda dengan seabad yang lalu. Juga tempat pun beragam sehingga budaya, waktu, dan konteks tempat dapat menjadi pembeda dalam pandangan etis sebuah perbuatan. Maksud saya begini, ada kalanya terdapat praktek-praktek tindakan manusia yang memiliki nilai tidak sama dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Bagi dunia arsitektur saat ini, misalnya, plagiarisme adalah tindakan yang tidak etis, bahkan melanggar hukum formal, yaitu perlindungan pada hak kekayaan intelektual. Jadi bila karya arsitektur Anda mirip
dengan karya arsitek lain, bisa jadi Anda akan menjadi bulan-bulanan kolega Anda sesama arsitek. Tapi bagi kebanyakan masyarakat tradisional, peniruan dari pakem sebuah bangunan adalah kewajiban. Ada kaidah bangunan joglo, ada kaidah rumah bagonjong. Itu harus diikuti dengan segala tradisinya. Bahkan penyimpangan dari itu berpotensi melanggar nilai yang diyakini masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini, satu tindakan yang sama, yaitu peniruan, dapat dinilai dengan dua standar penilaian yang berbeda. Itulah relativisme etis. Lagi, misalnya bila Anda penganut agama Hindu, maka makan daging sapi itu tidak baik. Tapi bila Anda penganut agama Islam, maka Anda akan berpikiran makan daging babi itu tidak baik. Di sini penilaian Anda tergantung agama yang Anda anut. Itu yang disebut relativisme etis. Rekan-rekan, walaupun memiliki kelebihan, tetapi relativisme etis juga memiliki kelemahan. Yaitu pandangan ini menyulitkan kita membuat pedoman etika profesi arsitek yang hendak kita susun. Bahkan sebetulnya ini juga bertentangan dengan visi moralitas itu sendiri. Bukankah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, moralitas ditujukan untuk mencapai kesepakatan nilai-nilai, norma-norma. Kalau segalanya relatif, berarti tidak perlu kesepakatan dong. Bagaimana kita bisa membuat sebuah pedoman tunggal bila harus mengakomodir beragamnya individu, budaya, dan kondisi setiap orang? Bagaimana kita mengatasi konflik antar budaya bila semua dianggap relatif benar? Bila kita menganut relativisme, maka kita tidak bisa diskusi menyusun pedoman etika profesi arsitek karena kita tidak mengakui aturan tunggal tentang tindakan etis yang universal. Maka bila kita sampai di titik ini, kita perlu naik ke nilai yang lebih umum, yang bisa disepakati oleh semua. Nilai-nilai apa yang akan dijadikan kesepakatan bersama? Di situ kita akan mencari kesamaan pandangan untuk disepakati. Dan untuk mencapai kesepakatan umum itu, maka masing-masing pihak harus rela untuk tidak memikirkan diri sendiri atau golongan, tetapi memikirkan orang lain atau kelompok lain. Nah, di sini kita akan sampai pada faham etika berikutnya, yaitu etika egoisme dan etika altruisme. Wacana terkait benturan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain, atau bahkan kepentingan orang banyak, sering membuat kita galau, harus memilih tindakan yang mana. Karena itu kita perlu memahami cara pandang etika egoisme dan etika altruisme. Dalam pandangan etika egoisme, orang wajib memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri, karena itulah yang baik. Sedangkan lawannya, etika altruisme, berpandangan bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Barangkali sebagian besar kita menganggap bahwa altruisme lebih mulia karena tidak mementingkan diri sendiri. Tapi bagi orang berpaham etika egoisme, orang altruis yang seolah memikirkan orang lain itu hanya fata morgana saja. Atau jangan-jangan itu hanya semboyan pencitraan saja. Karena menurut mereka pada dasarnya semua orang adalah egois. Egois adalah sikap alamiah manusia. Orang dengan paham ini berpendapat urusan masyarakat akan selesai bila mereka memikirkan dan memenuhi kepentingan dirinya
bisa saja yang terjadi malah kekacauan. Menurut etika egoisme, bila ada orang yang membantu orang lain, pada akhirnya sebetulnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia membantu orang miskin misalnya, sebetulnya itu untuk dirinya sendiri, yaitu menghindari perasaan tidak enak, agar dia sendiri tenang, tidak dilingkupi perasaan bersalah. Atau untuk menghindari hukuman pada dirinya, baik hukuman formal atau hukuman sosial dari masyarakat. Misalnya takut nama baiknya rusak di mata masyarakat. Nah, maka sebetulnya dia menolong orang miskin tadi untuk dirinya sendiri. Mereka yang sok menolong orang lain, kata orang berpaham egoisme, sebenarnya bisa saja untuk mencari balasan timbal balik. Misalnya pujian, dianggap dermawan, atau setidak-tidaknya dia menolong orang lain itu untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Jadi tetap kepentingan dirinya sendiri pada akhirnya. Nah, perdebatan terkait altruisme dan egoisme ini memang perdebatan yang abadi. Tidak ada ujungnya selama berabad-abad. Tapi bagi kita, memahami kedua pandangan etika itu dapat membuat kita lebih kaya wawasan, sehingga lebih mendekatkan kita pada kondisi bijaksana. Baik, teman-teman, dalam pembahasan di sesi ini, kita telah memperoleh beberapa pemikiran etika yang berkembang sejak periode Yunani kuno sampai dengan periode modern. Deontologis, teleologis, hedonisme, epikureanisme, utilitarian, egoisme, altruisme, dan relativisme. Kita juga sudah bahas bahwa kajian filsafat etika ada dua, yaitu deskriptif dan etika normatif. Pandangan-pandangan itu memiliki argumennya sendiri-sendiri, dan bila kita telaah satu persatu seolah masing-masing masuk akal, dan bisa jadi kita membenarkannya. Hedonisme yang kita tolak misalnya, ternyata memiliki argumen logis untuk bisa kita benarkan. Etika egoisme yang sekilas kita kritik ternyata juga memiliki penilaian positifnya sendiri. Demikianlah sifat kajian filsafat, selalu menyediakan argumen moral yang bisa kita terima. Baik, rekan-rekan, beberapa pandangan etika itu nanti kita akan singgung lagi ketika kita akan membahas kode etik arsitek. Tapi untuk kali ini, saya kira kita cukupkan itu dulu untuk kita coba endapkan, kita renungkan, kita pikirkan kembali untuk kemudian kita berharap dapat memperkaya kita dalam memahami beberapa realitas hidup, memahami manusia dengan segala tingkah lakunya. Jadi, sementara sekian dulu. Kita akan lanjutkan lagi di tayangan berikutnya insya Allah. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi saya dan Anda. Sebagai penutup, saya titip salam dari saya untuk orang-orang terkasih Anda semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.